Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Nah, dalam kesempatan hari ini, anak-anak, saya akan menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Saya harapkan baik-baik saja. Dan kemudian saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila saya selama ini mempunyai banyak kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan tidak sempurnanya itu hanya makhluknya yang mempunyai. Baik anak-anak sekalian kelas 7 terutama di SMP Negeri 287 Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Seperti yang kalian sudah pelajari pada awal Ramadan kemarin ya, tentang bagaimana caranya masuk Islam ke Indonesia, ada beberapa teori dan kemudian perkembangannya seperti apa ya, prosesnya seperti apa kita sudah mempelajari. Dan kali ini kita mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, anak-anak sekalian. Yang pertama ini adalah yang kita pelajari paling tua ya, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai berdiri, ya, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai sendiri berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Mertomawe. Kerajaan Islam Pasai sendiri dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dalam sejarahnya. Nah, Islam masuk Indonesia ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Nah, namun demikian anak-anak sekalian, ada yang lebih tua lagi sebenarnya dibandingkan kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Perla. Ya. Cuma kita yang bahas ini adalah di mana kerajaan ini sudah diberikan kebebasan, walaupun pada waktu itu masa kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan ini masih di bawah kerajaan Majapahit, dan setelah hancurnya Majapahit atau kerajaan yang terpusat di Indonesia tersebut. Jadi yang kita pelajari ini adalah kerajaan yang memang ibaratnya sudah merdeka perkembangannya ya, anak-anak ya. Jadi di sini yang paling tua adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini ada di Aceh ya, berdiri pada abad ke-13, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Nah, sudah perkirakan Islam itu di Indonesia sudah banyak ya, ada di Indonesia mulai abad ke-12 Masehi. Nah, kemudian Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini berdiri pada tahun 1514, didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan ini mencakup daerah bekas kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Besar. Agama Islam sendiri sudah masuk di kerajaan ini ya pada abad ke-12 Masehi. Nah, kemudian selanjutnya ini kalau tadi wilayah kerajaan Samudra Pasai ya, adanya di Aceh Utara dan Aceh Timur ya. Kemudian kalau untuk kerajaan Aceh ini sudah Aceh seluruhnya, kemudian di Sumatera bagian timur ya. Sumatera bagian timur dan beberapa Sumatera di bagian barat. Ya. Bahkan sampai wilayah Melayu nih, yang sekarang menjadi wilayah Malaysia ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Islam Demak. Ini didirikan oleh Raden Tata dan beberapa wali songo yang nanti kita akan pelajari ya. Berdiri di tahun 1478, ya, memiliki daerah kekuasaan daerah Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Nah, Islam dipercaya setelah ada sejak pemimpinan Raden Tata yaitu 1478. Nah, ini kerajaan pusatnya ya. Nah, pusatnya kerajaan Demak ada di kalau sekarang itu
itu di sekitar Jawa Tengah ya, di daerah Demak. Itu pusatnya. Tapi secara keseluruhan Kerajaan Demak ini menguasai seluruh Pulau Jawa kekuasaannya dan sampai ke tingkat nasional bahkan ya, secara luasnya. Kemudian ada Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Islam Pajang peninggal Demak ya, didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar, yaitu Joko Tingkir ya. Gelarnya orang banyak mengenal Joko Tingkir, tapi nama aslinya adalah Sultan Adiwijaya. Nah, ini tahun 1568. Daerah kekuasaannya sendiri melingkup daerah bekas Kerajaan Demak dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kerajaan ini sendiri memeluk Islam sejak tahun 1478. Ya. Jadi semasa Pajang telah memenangkan perang terhadap Kerajaan Jepang ya, akibat perpecahan perang tahta dari runtuhnya Kerajaan Demak, maka Kerajaan Islam Pajang adalah penerus daripada Kerajaan Demak setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Jepang. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah surutnya Kerajaan Islam Pajang, nah ini berdiri yang namanya Kerajaan Islam di Mataram. Ini masih di Jawa Tengah ya pusatnya. Didirikan oleh Sutowijoyo ya, nama lengkapnya itu Panembahan Senopati Dana Sutowijoyo. Pada tahun 1586, kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah tenggara Kota Jogja ya, atau di Yogyakarta. Kerajaan ini merupakan bekas dari Kerajaan Pajang dan Demak yang mayoritas orang beragama Islam. Tahun 1478 ini ya. Pada kejayaannya, Kerajaan Islam Mataram itu di zaman Sultan Agung ya. Jadi kalau tidak salah itu adalah keturunan ketiga setelah Panembahan Senopati Sutowijoyo. Oke, baik, kita lanjut. Kerajaan Islam Cirebon. Nah, Kerajaan Islam Cirebon ini sebenarnya berdiri 1430 oleh Sunan Gunung Jati ya, disebut dengan Raden Paletehan ya, atau Fathahillah. Nah, kekuasaannya meliputi sebagian Jawa Barat, dipercayai bahwa Islam telah ada sejak terbentuknya kerajaan. Jadi Sunan Gunung Jati ini gelarnya Fathahillah ya, Paletehan. Berdiri atau mendirikan Kerajaan Cirebon itu diperintah oleh Raden Patah ya, pada Kerajaan Demak supaya Islam bisa masuk di Jawa Barat pada saat itu, dan kalau bisa merebut bandar utama yaitu Bandar Jayakarta yang disebut sekarang menjadi Jakarta, dan berhasil ya menguasai Jakarta saat itu di bawah kekuasaan Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon ini cukup luas ya. Nah, sekalian ini meliputi Jawa Barat keseluruhannya. Nah, perlu diketahui bahwa Kerajaan Cirebon ini adalah bawahan dari Kerajaan Demak ya. Nah, nanti setelah Cirebon berdiri lagi Kerajaan Banten ya. Kerajaan Banten, nah ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, ini anak dari Sunan Gunung Jati yang diperintah oleh ayahnya untuk mendirikan kerajaan di Banten. Nah, jadi Banten, Cirebon merupakan bawahan dari Kerajaan Demak. Yang perlu digarisbawahi ya, basis saya. Wilayah Banten cukup luas ya, bagian dari Jawa Barat yang sudah dikuasai oleh Cirebon, kemudian Sumatera bagian selatan ya. Nah, ini kita bisa melihat. Oke, baik, kita lanjut ya siswa sekalian. Kemudian ada Kerajaan Islam Banjar ya. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Nah, ini sekarang masuk dalam Provinsi Kalimantan Selatan ya. Nah, kemudian ada lagi Kerajaan Tanjung Pura. Ya, Kerajaan Tanjung Pura didirikan oleh Raja Brawijaya pada tahun 1454. Ya, wilayah kekuasaan berada di bagian daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ya. Pada tahun 1590, kerajaan ini memeluk Islam saat dipimpin oleh Raja Dwi Kusuma. Nah, perlu diketahui
siswa-siswa sekalian, kerajaan daripada Tanjung Pura ini nanti sebenarnya walaupun dia berdirinya lebih tua dibandingkan Banjar, nanti perkembangannya diteruskan oleh kerajaan Banjar. Nah, jadi mereka ini adalah sebenarnya pendirinya adalah masih keturunan dari Majapahit ya, siswa sekalian yang beragama Islam. Jadi mereka mendirikan wilayah walaupun saat itu masih di bawah kekuasaan Majapahit. Hingga Majapahit luntur dan mereka berdiri masing-masing dan merdeka masing-masing begitu ya. Oke, kita lanjut ke kerajaan Islam Ternate. Nah ini berdiri tahun 1456 oleh Ba'ab Masyur Malamo ya. Nah ternyata didirikan tahun 1257. Nah ini lebih tua lagi nih, siswa-siswa sekalian ya. 1257. Nah ini barengan dengan Majapahit ya. Nah Islamnya ini mulai banyak di Ternate pada tahun 1456 di bawah kepemimpinan Olano Markum. Ya, kemudian kita lanjut kerajaan Islam Tidore, dipimpin pertama kali oleh Kalano Shahjati dari tahun 1081. Dalam sejarahnya kerajaan ini mulai memasuki Islam pada kepemimpinan Sultan Jamaluddin pada tahun 1495. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Jadi ternyata Islam itu kalau kita lihat di sini, ya, di abad 11 pun sudah ada ini ya. Bahkan walaupun dikatakan Samudra Pasnya itu tertuang, ternyata di wilayah timur Indonesia itu ada yang lebih tua lagi kerajaan Islam itu ya di Indonesia. Nah, ini perlu kita kaji ya sebaiknya bahwa inilah kekayaan karena keragaman yang ada di kita ya. Walaupun kita percaya selama ini Samudra Pasnya adalah kerajaan pertama dan paling tertua di Indonesia, ternyata ada beberapa kerajaan-kerajaan yang lebih tua lagi sudah memeluk Islam di Indonesia, ternyata ada di wilayah timur Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata resminya kerajaan Islam yang ada di Indonesia bagian timur ini masuk di tahun 1456 ya dan 1495. Ini Islam Ternate dan Islam Tidore. Saat didirikan kemungkinan saat itu belum masuk dalam ranah kerajaan Islam secara keseluruhan, tapi mungkin masih kerajaan sifatnya umum dan masih di bawah kerajaan Majapahit ya pada saat itu. Nah, mulai mereka memeluk Islam itu di tahun ini, yang 1456 dan 1495, khusus di Ternate dan Tidore. Nah, jadi jangan salah. Jadi tetap kalau melihat angkanya, Samudra Pasai masih lebih tua ya untuk menjalankan sistem Islam di kerajaannya. Oke, kita lanjut lagi kerajaan Islam Makassar. Nah, Makassar ini didirikan 1591 oleh Sultan Alauddin ya. Dalam sejarahnya kerajaan ini sudah memeluk Islam sejak pertama kali dibentuk. Oke ya. Nah, nanti kerajaan Islam Makassar ini akan mengalami kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin. Nah, setelah kerajaan-kerajaan materinya, sekalian, kita masuk ke peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Nah, ada apa sih yang namanya Wali Songo itu apa? Wali Songo itu adalah wali 9, ya. Ini sebuah majelis dakwah. Ya, jadi anggotanya adalah para wali atau para mubalik, ya, para ulama yang mereka mendirikan yang namanya Wali Songo atau Wali 9. Nah, didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ini Sunan yang tertua, ulama yang tertua, pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Nah, kalau sekarang 1442 ya, tahun 2021, 1442. Nah, ini 800. Wah, bedanya jauh banget ya. Para wali Songo adalah pembaru masyarakat pada masanya ya.
Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, budaya seniman, masyarakat hingga ke pemerintahan. Adapun nama-namanya, nah ini ya ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Bonang, Derajat, Kudus, Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, sampai Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, oke. Nah, sejauh Wali Songo sendiri berkaitan dengan penyiaran dakwah Islamnya di tanah Jawa ya. Sukses gemilang tercatat dengan tinta emas dengan didukung penuh oleh Kesultanan Demak ya, Bintoro. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, pegunungan, ya. Beberapa peran mereka dalam penyebarannya. Peran Wali Songo yang pertama pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, ya. Kemudian pembela pengembangan agama Islam di masa hidupnya, kemudian sebagai seorang yang ahli bidang agama, penasihat raja, ya. Kemudian perannya juga sebagai kiai atau pemimpin agama Islam di saat itu, ya. Nah, ini ilustrasi wajah mereka, ya. Ilustrasi wajah mereka. Walaupun saat itu belum ada yang namanya foto, ya, atau kamera foto belum ada saat itu. Jadi ini ilustrasi saja. Apakah memang wajah mereka seperti ini? Ya Allah alam bisawab, yang mana kita tidak hidup di masa itu dan tidak ada jejak sejarah yang merekamnya saat itu, ya, teknologi yang merekamnya. Sehingga ini ilustrasi saja kira-kira wajah mereka ini seperti ini, gitu, ya. Oke, kita lanjut ke peninggalan-peninggalan peradaban Islam, ya. Ada peninggalan peradaban Hindu dan Buddha, ada juga peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Nah ini ya, ini contohnya peninggalannya adalah ini batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai ini. Ya. Kemudian ada juga masjid, ya, masjid Kerajaan Aceh, Darussalam, masjid Baitur Rahman sekarang masih ada, ya. Kemudian Masjid Agung Demak yang di Demak, ya. Kemudian ada juga nah ini Masjid Laweyan, ya, bekas peninggalan Kerajaan Pajang, ya, Masjid Laweyan. Kemudian juga ada juga peninggalan Islam berupa surat sastra Gending karya Sultan Agung, ya. Sultan yang termasuk serta Mataram di Kerajaan Islam Mataram Jawa, ya. Kemudian nah ini Masjid Agung Ciptarasan di Cirebon, ya, Masjid Merah. Kita kenal Masjid Merah karena memang catnya warnanya merah, temboknya, ya. Orang-orang biasa mengenal Masjid Merah, ya, karena memang temboknya yang berwarna merah. Nah, sebenarnya nama aslinya adalah Masjid Agung Ciptarasa. Ini didirikan oleh dua sunan atau wali, yang yaitu Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, ya, mendesain masjid yang ada di Cirebon ini. Kemudian ada Masjid Agung Banten, Masjid Agung Banten, ya. Kemudian ada juga Masjid Sultan Suriansah, Kerajaan Islam Banjar nih di Kalimantan, ya. Kemudian juga ada Istana Mulia Karta, peninggalan Kerajaan Tanjung Pura atau Kerajaan Islam di Tanjung Pura, ya. Istana Mulia Karta. Nah, kemudian ada juga Masjid Jami Sultan Ternate, ya, peninggalan Kerajaan Ternate, dan juga ada Istana Kie, peninggalan Kerajaan Tidore di Maluku, ya, Maluku Utara. Nah, kemudian ada juga Masjid Ketangka, peninggalan Kerajaan Islam Makassar, Ketangka. Baik, alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian sudah memperhatikan materi yang saya sudah berikan. Jangan lupa subscribe-nya dan like-nya, dan jangan juga lupa untuk absen di channel YouTube ini, ya. Kemudian kalian bisa tulis kembali dan kalian wajib menulis kembali bagi siswa kelas 7 sampai 87, ya, yang saya ajar. Kalian tulis kembali materinya, kemudian kalian kirim di WA group, ya, atau WhatsApp group yang sudah ada. Terima kasih siswa-siswa sekalian. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan jangan lupa kita
Sebentar lagi akan menghadapi yang namanya PAS atau PAT ya, penilaian akhir tahun. Dan saya harapkan kalian semua bisa naik kelas, ya bisa selamat sampai di tujuan, sehat selalu, dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, supaya kita aman daripada gangguan segala penyakit. Dan saya harapkan kalian bisa menjalani PAT dengan sukses dan selamat sampai di tujuan, sehingga kalian bisa naik kelas semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi.